اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة، إنك على كل شيء قدير. وظهرت النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفك المقدم محمد بن علي بعالوي، ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني، وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنتاني، ثم إلى روح كهي صف النظامي، ثم إلى روح كهي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح كهي عبد الراشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح حبيب محمد بن علي الحميد، ثم إلى روح سديسا بن شافع الدين، ثم إلى روح نجم عبد الرحمن بن هاجي المسرى وأصولهم وفروعهم وذا الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روحي هاجي ساوي بن هاجي بواسن، ثم إلى روحي هاجي مرتع بن هاجي ساوي، ثم إلى روحي هاجي متاسم بن هاجي ساوي، ثم إلى روحي هاجي متم بن هاجي ساوي، وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يتوشم بالرحمة والمغفرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اغفر لي ولوالدي، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjah, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Ahmad Ahyad, Bapak Agus Salim, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Masyudi, Bapak Zainuddin, Bapak Haji Syahada, guru kita Ustaz Nabil Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Bakhtiar bin Zain Al-Munawar, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Gunawan, Haji Yusmerli Herlan, Bapak Kelly, dan Bapak Hasan Sabu. Seluruh jamaah, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, yang apabila kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentulah kita tidak akan sanggup karena nikmat Allah terlalu banyak. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam, sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, serta nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di masjid ini, Masjid Nurul Hidayah, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar, dan juga kita diberikan ridhonya serta barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad
sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendekati finish. Hari ini hari ke-27. Insyaallah 3 hari ke depan pelaksanaan ibadah Ramadan di tahun 1446 Hijriah selesai. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, malam juga banyak yang ikut kegiatan i'tikaf, salat tasbih dan juga baca Al-Qur'an. Dan memang banyak umat Islam di hari-hari terakhir itu ngejar mencari daripada malam Lailatul Qadar. Ada mencarinya di masjid, ada di rumah, ada juga di kantor masing-masing. Silakan di mananya. Yang punya duitnya banyak, yang nggak kehitung gitu kan. Nyarinya di mana? Di tanah suci. Karena biasanya di akhir-akhir Ramadan ini dari berbagai macam negara, Indonesia apalagi, itu pada ke sana. Dan kalau menurut berita, justru di akhir 10 Ramadan ini penuh banget, sangat penuh. Ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa ngalamin, ya, bisa berhari raya Idul Fitri di Mekah Al-Mukarramah. Hanya kumpulin duit dah ya, kumpulin duit dari sekarang dikit-dikit. Udah dapat, ada kebutuhan lain, beli lagi, gak jadi ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok kita terakhir kali. Hari Jumat terakhir, hari ke-28. Karena hari 29, hari ke-30, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau beli daging ke pasar, belinya kan dari subuh, habis subuh. Biar dapat ya yang cakep. Tapi kalau mau daging yang murah, ya, berkualitas, ya patungan sebenarnya. Patungan beli daging, potong sapi sendiri, ya nggak? Ya, itu. Tahun depan aja. Iya. Itu saya begitu tahun lalu tuh. Cuman yang mengkoordinir orangnya meninggal. Udah meninggal. Pokoknya kalau beli sama dia, kalau di pasar-pasaran 140 sama dia 115. Kenapa? Motong sendiri, dagingnya seger. Ya, dagingnya seger. Nah kalau di sini kalau mau mah enak gitu. Jadi motong sendiri di sini, ba'da subuh langsung dibagikan, ya, kepada jamaah yang ikut gitu. Yang nggak ikut mah nggak dapat gitu ya. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala sahibul musannif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Al-maqalatu ar-rabi'atu wal 20. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khataaya hubbud dunya wa hiya ma zada 'anil hajah. وأصل جميع الفتن منع العشر والزكاة لأن العشر خاص بالزروع والثمار والزكاة شاملة لذلك ولزكاة النقد والأنعام ولزكاة البدن إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas tentang sumber dari segala kesalahan, yaitu hubbud dunia. Kita lanjutkan pembahasannya pada bait yang kedua, wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakah. Sumber dari segala cobaan, sumber dari segala fitnah adalah al-usr dan zakat. Apa itu al-usr? 1/10. Apa yang dimaksud 1/10? Membayar zakat pertanian 1/10. Jadi kalau orang yang punya tanaman, biji-bijian, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 10%. 10% itu kalau pertaniannya sumber airnya itu dari langit langsung, dari hujan. Kalau dari hujan begitu panen, sesuai dengan nisabnya 5 wasak atau sekitar 700 kg, maka dia wajib mengeluarkan 10% daripada hasil panennya setelah dikeluarkan biaya produksi. Bagaimana kalau seandainya diairi dengan irigasi, dibuat tuh ya, nah maka zakatnya itu
berubah, tidak 10%, tapi 5%. Lalu gimana? Kalau sumbernya itu dari langit juga, dari hujan, dari irigasi juga. Berapa zakatnya? 7,5%. 7,5%. Dan al-usr ini, kata Nabi Muhammad SAW, menjadi sumber fitnah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang punya pertanian, begitu panennya banyak, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Sehingga terjadi ketimpangan sosial di masyarakat. Oh, kekayaan hanya berlangsung kepada mereka, kita nggak dibagi-bagi. Karena itulah orang-orang yang punya pertanian mesti mengeluarkan zakatnya. Zakat apa saja pertanian? Enggak semua pertanian yang zakatnya. Kalau buah-buahan cuma 2 jenis yang disebutkan. Apa itu? Kurma dan anggur, kismis, ya. Anggur kering, itu yang dizakatkan. Dan biji-bijian, yaitu yang menjadi makanan pokok, gandum, padi, jagung, ya. Selain itu enggak. Dan kita di sini tidak ada yang jadi petani kali. Ya. Haji Warsono jadi petani cuman anggur doang, itu juga nggak banyak, nggak berhektar-hektar, paling cuma 2 aja. Ya. Ini. Tani duren ya, dari duren hasilnya lebih banyak sebenarnya. Ya. Tapi dia nanti kenanya bukan di situnya, kena di harta yang dia punya. Ya. Kalau zakat pertanian nggak ada yang namanya haulnya. Haul itu harus nunggu setahun, nggak cukup nisabnya. Beda jangan zakat harta. Ya, di sini disebutkan sumbernya 2, al-usr. Kalau al-usr itu kita nggak ada. Kenapa nggak ada pertanian di sini? Yang kedua sumbernya apa? Sumber fitnah zakat. Nah, ini menjadi sumber. Kenapa? Kenapa banyak orang-orang yang sudah cukup nisabnya, sudah cukup haulnya, tidak mengeluarkan zakat. Zakat ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah kapan dibayarkan? Kalau kita bayar sekarang ini masuk dalam kategori sunnah, boleh. Ya. Mau bayar zakat sekarang boleh nggak? Boleh. Tapi wajib nggak bayar zakat? Enggak. Belum wajib bayar zakat. Orang bayar zakat kalau dia bertemu Ramadan, bertemu Idul Fitri, baru wajib bayar zakat. Kapan itu? Nih kita hidup sekarang nih. Ntar sampai malam takbiran, kita masih ada, maka wajib bayar zakat. Sekarang belum wajib. Kalau sekarang nih kita hidup, hari ke-29 kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Orang itu enggak wajib bayar zakat. Kenapa? Tidak bertemu Idul Fitri. Tapi kalau mereka Idul Fitri ketemu, yaitu malam takbiran, maka dia wajib bayar zakat. Ada orang hamil, kemudian melahirkan zuhur di hari terakhir Ramadan, anaknya hidup sampai Lebaran, maka wajib bayar zakat. Zakat fitrah. Ibu hamil melahirkannya malam Idul Fitri, maka dia nggak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Tidak bertemu Ramadan. Makanya kewajiban bayar zakat fitrah itu ketentuannya adalah Idul Fitri. Dia mengalami 2 masa Ramadan, masa Idul Fitri. Idul Fitrinya dihitung malam takbiran. Malam takbiran kapan? Malam Senin, malam tanggal 1 Syawal, iya nggak? Iya. Di rumah ada pada nanya, Bi, tanggal berapa sih sebenarnya Lebaran? Saya bilang aja dari dulu sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang nggak pernah berubah Lebaran. Tanggalnya, masa iya tanggal 1 Syawal, ya nggak? Iya tuh. Insya Allah kita berlebaran tanggal 1 Syawal. Mau tanggalnya tanggal 31 bertepatan, mau tanggal 30, wallahu a'lam. Kita tunggu nanti keputusan pemerintah. Tapi saya yakin tahun ini semuanya bareng. Ya, insya Allah bareng. Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa Lebaran hari Senin. Ya, 2 minggu aja cepat-cepat ya. Hari Senin itu dia menggenapkan 30. Kalau Muhammadiyah menggenapkan, tandanya dalam perhitungan dia bulan kagak ada. Hilal tidak ketemu. Ya, hilal tidak ketemu. Kalau hitungan Muhammadiyah tidak ketemu, apalagi NU.
NU mensyaratkan atau pemerintah mensyaratkan 3 derajat ke atas. Kalau Muhammadiyah, yang penting wujudul hilal ada, mau 1 derajat ya 2 derajat, yang penting ada. Nah, hanya insya Allah kita lebaran bareng, makan ketupatnya bareng, insya Allah. Lihat ke tetangga kita udah punya ketupat apa belum? Ya, kalau udah punya ketupat minta, ya itu juga kalau berani ya, gitu. Kirimin untuk ketupat, bawain tetangga, insya Allah ada berkahnya, ya. Kalau orang-orang dulu tuh begitu, orang-orang dulu selalu ngirimin. Nah, ini udah beberapa tahun saya ngeliat di Nurul Hidayah kebiasaan itu nggak ada udah. Tahun kemarin sepi, nggak ada ngirimin semur di sini. Ya, nggak ada ngirimin. Biasanya ketika kita takbiran, waduh, semur, opor, hampir nggak kemakan tuh banyak banget. Sekarang hampir nggak ada. Kenapa? Susah. Lagi susah. Mudah-mudahan banyak rezekinya. Takbiran entar malam nih, takbiran tahun ini banyak semur, banyak opor yang dikirim di sini untuk orang-orang yang takbiran. Pada seneng tuh ya. Nah, yang kedua, zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta yang sudah cukup nisabnya, sudah cukup haulnya. Tahun lalu udah dibahas, ini ada lagi, bahas lagi gitu. Saya kalau bahas zakat ngingetin diri sendiri, ya, ngingetin diri sendiri. Lo nyampein duit itu cukup nggak buat bayar zakat? Kalau udah bayar zakat, bayar zakat. Kira-kira begitulah, ya. Termasuk juga ngingetin teman-teman saya, saudara-saudara saya yang kebetulan hartanya itu banyak. Gitu. Mas saya berkali-kali saya bilang bahwa resiko orang miskin itu harus banyak-banyak sabar. Resiko orang kaya harus banyak-banyak sedekah. Harus banyak sedekah gitu. Dan perlu diingat bahwa zakat ini bukan sunnah. Zakat itu wajib hukumnya. Karena masuk dalam kategori rukun Islam. Rukun Islam keberapa? Ada yang bilang 3, ada yang 4. Ya, ada yang bilang 3 atau 4. Sama syahadat, 2 sholat, 3 zakat. Ada yang bilang zakat, ada yang bilang puasa. Kemudian yang keempat puasa atau zakat. Kelima pergi haji bagi yang mampu. Urutannya itu terkadang agak ngaco nih antara keempat sama ketiga gitu kan. Keempat ke ketiga. Tergantung gurunya masing-masing. Kalau begitu, kalau di kitabnya di buku SMP atau SD-nya itu zakat bulan, ya zakat jawabnya. Kalau kebetulan cetakannya disebutkan puasa, ya puasa duluan. Gitu. Kalau saya ngambilnya yang ketiga. Karena ikutin wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, jadi zakat ini masuk dalam kategori rukun Islam yang ketiga, dan itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kalau sedekah sunnah, infak sunnah, zakat wajib. Makanya orang-orang yang tidak membayar zakat artinya tidak menjalankan kewajiban. Yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya dosa. Bahkan dalam satu hadis Muhammad SAW disebutkan orang-orang yang memiliki harta lalu dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka kelak di hari kiamat hartanya itu akan berubah menjadi sujaul aqra. Apa itu sujaul aqra? Ular yang besar dikelilingin, digantungkan di lehernya dan matokin untuk kepalanya. Orang yang nggak bayar zakat. Saya kalau lihat ini serem banget ya. Makanya pengen ngeluarin itu. Nah, begitu juga dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang menyimpan hartanya dan dia tidak mau membayar zakat, maka dia akan disetrika dari dahinya sampai ke bawah. Serem, ya. Emang serem resiko orang punya duit begitu, ya. Dan itu harus dipahami, karena kewajiban mengeluarkan zakat itu bukan sunnah, emang kewajiban, ya. Dan
Kalau orang semua yang punya uang, yang punya harta banyak itu dia mengeluarkan zakat, maka saya yakin bisa mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Orang punya uang misalnya 1 M. 1 M. Zakatnya berapa? 25 juta. Kasih satu orang yang pengen usaha. Bisa dikiriin warung nggak? Bisa. 1 tahun. Tahun depan, lihat siapa lagi jamaah nih. Wah, kasih Airul, bro, 25 juta. Nih, bikin warung. Tahun depan dia penerima zakat nggak? Tidak. Itu udah 2 tahun. Tahun ketiga, keluarin lagi 25 juta. Buat siapa? Pan, tuh bikin nasi uduk pan, jualan. Tahun depan lagi, Bang Hasan, nih, cari nih beli apa namanya, potretan. Suruh orang. Nah, cakep nggak begitu? Itu yang punya 1 miliar. Atau yang punya 20 miliar. Kali aja, 25 kali 20, berapa? 500 juta ya? Ya, 500 juta. Berapa orang yang bisa diselesaikan dengan 500 juta di sini? Banyak. Ya. Itu kalau mereka mau bayar zakat. Maka zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Kenapa dia bisa menjadi sumber fitnah? Kalau dia tidak mengeluarkan zakat, itu jadi sumber fitnah di masyarakat. Bisa mengundang permusuhan. Bahkan ada orang nelpon saya, Ustaz, saya ini nggak kerja. Boleh nggak saya minta zakat malam orang? Yang orang kaya saya tarikin. Waduh, serem banget begitu. Kalau mereka beramai-ramai minta zakat malam, gimana? Ya nggak? Rumah pamanah yang rumahnya gede, gitu. Di situ mau ketahuan di orang kaya, punya mobil 4, rumahnya tingkat, udah ketahuan pokoknya banyak. Begitu banyak orang miskin di situ, dia nggak ngeluarin zakat misalnya, rombongan, woi bayar zakat, bayar zakat. Nah, boleh begitu? Nah, kagak boleh. Enak aja, boleh nggak saya narik zakat mal, minta zakat mal sama orang kaya langsung? Nggak bisa. Yang boleh narikin itu adalah pemerintah. Pemerintah yang boleh. Pemerintah nanti menugaskan amil untuk menarikin zakat, gitu. Nggak bisa sembarangan. Kalau di sini ini bukan amil, panitia. Panitia berhak menerima zakat. Enggak. Kalau dia masuk dalam kategori nggak mampu, boleh dapat. Tapi kalau dia masuk dalam kategori mampu, dia nggak terima zakat. Ya. Kalau di sini kan panitia tambah dengan amil, bukan? Tidak amil. Yang amil itu pemerintah. Pemerintah menugaskan Basnas, Basnas menugaskan lagi UPZ, UPZ gitu ya. Nah, nugasin. Dan Masjid Nurul Hidayah ini diundang untuk menjadi UPZ. Saya sudah masuk grupnya, udah lama masuk grupnya. Udah lama disuruh datang, kagak datang-datang. Kenapa? Karena pengolahan zakat fitrah di sini, zakat mal di sini sudah sama yayasan. Ya nggak? Nah, kalau saya ngikut juga percuma daftarin, ya. Itu. Tapi yang lain, masjid-masjid yang lain di Kebagusan ini ada yang sudah mendaftarkan, termasuk musola. Di sekolah juga ada. Ya. Nanti ketika kita daftarin narikin zakat, zakatnya diserahkan ke sana, tadi balikin lagi sama kita. Kita tulis mustahik kita ada berapa, dibalikin lagi bisa lebih lagi. Bisa lebih. Jadi sekarang ini yang berkembang di masyarakat itu bukan amil zakat, tapi panitia zakat. Dan banyaknya informasi yang saya terima, orang-orang yang mengkategorikan amil zakat bagiannya lebih gede daripada orang yang mustahiknya, mustahik yang lain, fakir miskin. Kalau fakir miskinnya misalnya dapat 100.000 misalnya ya, amilnya dapat berapa? Bisa 200, bisa 300 enggak? Nah, makanya ini berhati-hati orang yang jadi amil zakat dan juga panitia zakat. Nah, orang yang membayar zakat malnya ini bisa mengentaskan kemiskinan, bisa juga mengikis ketimpangan sosial, bisa mensejahterakan orang dan mendapat keberkahan. Zakat mal itu ibarat kita buang kotoran. Jadi
yang dikeluarkan itu adalah kotoran. Ya, contoh, ini ada buah. Anggap buah mangga. Ujungnya busuk. Ini yang busuk kita makan nggak? Dimakan apa dibuang? Apa buang semuanya? Lah kagak, dibuang nih yang dikit. Nah, ibarat harta kayak begitu. Ini harta kita kayak mangga utuh depannya busuk. Buang ininya bisa kita makan. Yang busuk dikasih siapa? Orang. Tuh. Kita nggak tahu yang dapat zakat mal itu zakatnya yang harta yang kotor yang dimakan oleh orang yang punya. Tapi buat orang yang itu nggak kotor. Begitu dia jadi bersih. Harta kita jadi bersih, jadi suci, dan bisa mengikis sifat kikir yang ada pada kita. Dan memang Allah udah bilang, innal insana khuliqa halu'a, idza masau syarru jazua, wa idza masal khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk keluh kesah dan pelit. Jadi memang sifatnya manusia. Idza masau syarru jazua, kalau dia dikasih kesusahan, maka dia berkeluh kesah, ngeluh mulu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngeluh sama Allah mending, ini ngeluhnya sama masyarakat. Caranya gimana? Tulis di status, hari ini gue belum mau beli lebaran, nggak punya baju baru. Ngeluhnya sama manusia. Aduh, enak banget orang-orang ya udah pada punya baju lebaran, saya belum. Ini saya udah meja udah rapi-rapi semuanya, alhamdulillah, tapi kuenya belum ada. Itu kan ngeluh. Ngeluhnya sama siapa? Manusia. Tapi kalau kita ngeluh sama Allah tengah malam atau itu nggak apa-apa. Bagus. Semakin banyak kita ngeluh, Allah paling seneng. Ya. Tapi kita ngeluh sama manusia, sebel. Bener nggak? Iya. Tapi kalau ngeluh sama Allah, Allah seneng melihat hambanya yang doa. Tapi kalau seandainya kita minta mulu sama orang, yang diminta itu, ini orang minta mulu, biasa begitu ya, manusia. Wa idza masal khairu manu'a. Tapi kalau manusia itu dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manu'a, dia pelit, dia kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan salat. Alladzina hum fi salatihim daimun, dan dia istiqomah selalu mengerjakan salat. Nah, kalau yang begitu insya Allah aman. Karena itulah ingetin diri sendiri, kalau sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, maka hendaklah kita mengeluarkan zakat mal kita. Zakat mal ini sangat membantu di masyarakat kita, apalagi kalau ada orang yang kelilit utang. Utangnya utang pinjol yang itu berbunga-bunga, dan pinjaman online ini bukan satu tempat. Begitu kita minjam satu tempat, mau habis, yang lain nawarin 2 lubang, nawarin lagi, sampai 5 lubang, sampai 10 lubang. Kalau udah kelilit, udah. Dan mereka ini berhak mendapatkan bantuan dari zakat mal. Belum lama ada yang nelfon saya, punya sahabatnya punya utang pinjol kelilit utang. Ya. Kemudian dia bilang di Nurul Hidayah kayaknya ada dah zakat mal. Dia bilang memang ada sama Haji Gunawan, gitu. Yang ngolah Haji Gunawan. Terus kayak ngomong sama Haji Gunawan, ada berapa? Ada 3 juta. Ya udah, kasih 1 juta aja. Yang 2 juta nanti kali aja ada masyarakat sini yang membutuhkan, ya. Akhirnya kita kasih tuh 1 juta orang tersebut, ya. Udah ngucapin alhamdulillah, terima kasih. Kepengennya sih kita melunasin, tapi emang duitnya belum ada tuh. Maka zakat mal itu membantu saudara-saudara kita yang seperti itu. Nah, oleh karena itulah ngingetin diri sendiri. Mari yang punya harta, ya, lebih dan memang sudah cukup, bayar zakat malnya. Di samping harta kita bersih, kita terbebas dari siksa api neraka. Karena kata ulama, kata Nabi Muhammad SAW juga, orang yang mengerjakan sholat nggak ngeluarin zakat, nggak diterima sholatnya. Jadi ada tiga ibadah yang dia itu harus ikut dua-duanya. Pertama, aqimus shalah wa atuz zakat. Dia sholat, dia harus ngeluarin zakat. Kalau dia nggak ngeluarin zakat, udah cukup nisab dan haulnya, maka sholatnya nggak diterima. Yang kedua, ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada
Rasul. Kalau dia cuma taat pada Allah, Rasul enggak diterima. Atau sebaliknya, cuma taat pada Rasul, Allahnya enggak diterima. Yang ketiga, syukur, berbakti kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dia ibadah kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, juga harus bersyukur dan berbakti kepada orang tua. Ada orang taat sama Allah, tapi sama orang tua aja durhaka, nggak diterima. Begitu ya sebaliknya, sama orang tuanya dia itu taat luar biasa, kafir, nggak diterima. Jadi dua-duanya. Jadi tiga itu perbuatan yang harus mengikutkan kedua-duanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri sebagai pengingat dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah wa yukafi wa mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa syukran rahman. Allahumma inna bi'almi wa zainna bi'aqimna bi'taqwa wa zamina bi'afiyah. Allahumma ahdina bihuda wa ta'ala bima yasha'u wa wa la tu'alina wa li'ansiwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asam. Rahmasunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Allahumma inna nas'aluka wa afiyah wa mu'afat daim wa fidini wa dunya akhirah. Rabbana atina fil ladunka rahmatan wa hab lana rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.